Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk membuat kuliah pengganti D3 Teknologi Listrik Kampus Politama Mojokerto. Oke, sekarang jam 10.25 saya start record video ini. Oke. Pada pertemuan keempat ini kita membahas mengenai pengkondisian sinyal ya. Mengenai apa saja pengkondisian sinyal itu akan kita bahas satu persatu nanti ya. Oke, ada 28 slide totalnya yang akan kita pelajari. Pertama, definisi dulu ya tentang pengkondisian sinyal ini. Pengkondisi sinyal ini merupakan konversi sinyal menjadi bentuk yang lebih sesuai yang merupakan antarmuka dengan elemen-elemen lain dalam suatu proses kontrol. Jadi pengkondisian sinyal ini hampir mirip dengan sebuah proses kontrol, namun kita tidak fokus pada aktuator ya. Kita tidak fokus untuk membuat aktuator seperti contohnya AC ya. AC pada pengkondisian sinyal juga maksud saya AC air conditioner yang ada di ruangan ya, dia bekerja berdasarkan sensor suhu ruangan misalnya ya. Sensor suhu ruangan nanti ketika terbaca suhu ruangannya sudah di bawah standar yang kita sepakati ya, misal sudah terbaca 20 derajat Celcius, nanti dia otomatis akan start pendinginnya lagi ya, di start ulang, kemudian sehingga suhu ruangannya bisa terjaga lagi jadi tetap dingin. Nah, itu di proses kontrol. Tapi di pengkondisian sinyal ini, di sistem instrumentasi ya, kita belajarnya untuk tetap ada sensornya, tetap ada proses kontrolnya, namun tidak fokus pada aktuator ya. Kita lebih ke menampilkannya di interface untuk pembacaannya, itu di sistem instrumentasi. Oke, pengkondisi sinyal ini dibagi menjadi dua ya, ada sinyal analog dan sinyal digital. Kita bahas dulu yang sinyal analog. Untuk di pengkondisian sinyal analog ada beberapa subbab yang harus kita ketahui, kita pelajari. Pertama, mengenai prinsip tentang pengkondisian sinyal, kemudian level sinyal, konversi. Tentu saja butuh konversi ya nanti di pengkondisian sinyal, karena semua pembacaan sensor itu rata-rata nilainya analog. Terus kemudian ada penyaringan, ini filter ya, dan penyepadanan impedansi. Karena ada beberapa macam sensor yang dia punya induksi diri, jadi nanti seberapa kecil sekecil apapun arusnya akan masuk ke dalam rangkaian. Jadi kita butuh penyepadanan impedansi agar tidak terjadi induksi diri di dalam suatu rangkaian. Oke, kemudian ada sirkuit pasif yang terakhir ini tetap kita pelajari meskipun sekarang sudah trennya menggunakan komponen aktif dalam sistem instrumentasi di penerapan di elektronika maupun listrik ya, atau listrik. Tapi kita tetap mempelajari komponen pasif yang bisa kita gunakan untuk mengkondisikan sinyal. Kita di sini mengatakannya sebagai sinyal ya, meskipun sebenarnya ini adalah nilai dari sebuah tegangan AC atau tegangan DC. Namun karena kecilnya tegangan tersebut yang dibaca ya, kita dan yang diperhatikan banyak ya, bukan hanya tegangan saja, nanti frekuensi juga masuk ke dalam sini.
kita menyebutnya sinyal. Oke, masuk pembahasan pertama di prinsip pengkondisian sinyal analog. Oke, yang seperti saya sampaikan di awal tadi tentang pengkondisian sinyal ya, dengan sebuah contoh ini sensor apa nih, kelembapan kalau nggak salah saya ambilnya kemarin ya, sensor kelembapan yang diatur dengan sebuah microcontroller. Ini sudah modul ya, jadi itu tidak usah apa ini namanya menggunakan sebuah rangkaian untuk mengkondisikan sinyal. Jadi dia datanya langsung dimasukkan ke dalam microcontroller untuk ditampilkan di dalam interface. Ini dia menggunakan layar 16x2, langsung menggunakan interface layar. Oke, prinsip kerja, kita baca definisinya dulu ya. Prinsip kerja sensor ialah mengubah suatu besaran non-elektris yang terukur menjadi suatu besaran elektris. Maksudnya di sini non-elektris ini seperti ini ya, sebuah kelembapan atau suhu atau intensitas cahaya atau apalagi ya banyak lah ya, pokoknya besaran fisik lain dari listrik yang bisa diukur, kemudian kita konversikan nilai ukurannya tersebut menjadi nilai listrik atau sinyal. Oke, sensor dibentuk menggunakan variabel dinamik yang mempengaruhi karakteristik suatu bahan. Ya, jadi sensor ini dia terbentuk dari material ya, lagi-lagi kita belajar material lagi karena ini yang sangat mempengaruhi material ini. Di dalam elektronika pun juga kita menerapkan sebuah material ya, biasanya silikon untuk sebuah semikonduktor. Nanti ada kita belajar transistor di dalam sini, pengkondisian sinyal juga termasuk dalam rangkaian tadi ya, rangkaian pasif. Filter maksud saya, mohon maaf, sebelum rangkaian pasif ya, filter ya. Jadi materi ini dia sangat berpengaruh terhadap satu pengukuran fisik. Misalnya dia sensor untuk melihat kevakuman ya, berarti kita menggunakan sebuah membran di sana dan memanfaatkan fenomena fisik untuk mengukur resistansi dari membran tersebut. Jadi membran misalnya ya, sensornya tadi kevakuman, jadi membran tadi dikopel dengan sebuah materi konduktor yang bisa berdefleksi tentu saja karena membrannya, dan dia akan berubah resistansinya ketika mengalami defleksi tertentu karena tadi ya perbedaan atmosfer. Nanti tentu saja yang dibaca sensor nilainya sangat kecil ya, sangat kecil, sehingga kita memahaminya sebagai sinyal dari pembacaan sensor, misalnya tadi ya sensor kevakuman. Oke, untuk penerapan sensor kevakuman ini biasanya ada di otomotif, kemudian di apa lagi ya, molding mungkin ya, cetakan. Kita juga butuh nilai kevakuman untuk metode yang injek. Terus apa lagi ya untuk yang kevakuman ini, di dalam boiler mungkin ada ya, mesin ya, rata-rata di mesin sih ya. Oke, kita lanjut baca definisinya lagi. Pengkondisian sinyal analog berperan mengubah keluaran sensor ke bentuk yang lain dan diproses menggunakan elemen lain melalui sebuah antarmuka atau interface ya. Jadi ini tujuan akhirnya dari pengkondisian sinyal, kita harus menampilkan datanya dalam interface. Kita nanti belajar interface di minggu ke berapa? 6 kalau nggak salah ya. Setelah pertemuan minggu ini, nanti minggu depan kita belajar interface. Jadi bagaimana cara kita mentransfer data digital untuk dikomunikasikan melalui sebuah layar, bisa melalui web base ya, atau dimonitoring melalui handphone, atau secara konvensional yang ditempelkan ke dalam layar ya, seperti yang saya contohkan di gambar ini.
yang paling mudah lah, yang bisa kita pelajari nanti ya. Kalau ditambah lagi nanti interface-nya perlu belajar lagi ya, jadi tidak selesai. Boleh belajar seperti itu nanti di ini saja sebagai pemenuh hasrat ya, biar puas nanti belajarnya tentang ilmu pengetahuan. Bisa saudara pelajari sendiri nanti. Di internet sumbernya banyak, jadi yang perlu saudara lakukan mencari tahu, mencari solusi ya. Untuk kata kuncinya ya tadi ya, interface atau antarmuka. Gambaran pengkondisi sinyal adalah sebuah persamaan fungsi transfer dengan sebuah konstanta yang ketika dikalikan terhadap nilai masukan akan memberikan luaran tegangan. Ini yang kita maksud dalam pengkondisian sinyal. Karena pembacaan sensor sangat kecil, itu di bawah 1 kalau nggak salah ya, biasanya ya di bawah 1 volt, jadi tegangannya sangat kecil, maka kita harus mengalihkan konstantanya. Nanti kita belajar masalah ini pengkalian. Ada satu istilah namanya gain atau pengkali ya, kita belajarnya di dinamis dan ini variabel dinamik nanti di dalam sebuah proses kontrol ada. Jadi ketika satu konstanta jika ditemukan ya, jika garisnya satu jalur dengan gain, maka akan nilainya dikalikan dengan konstanta gain tersebut. Misalnya 0,5 volt ya ditemukan dengan gain 10, maka hasilnya bisa keluar 5 volt, sehingga memenuhi standar bukan standar ya, standar sih, database dari sebuah interface. Misal layar ini membutuhkan input 5 volt ya, kita harus menyediakannya 5 volt meskipun pembacaan sinyalnya hanya 0,5 volt. Tuh, kita butuh pengkali namanya, nanti kita belajar pengkali, ada di slide ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini setelah belajar prinsip, kita mengenal yang namanya level sinyal. Ini langsung saya terangkan dengan contoh ya. Keluaran tegangan sensor ya, ini yang saya singgung tadi ya di slide sebelumnya. Misal di sebuah keluaran tegangan sensor antara 0,2 sampai 0,4 volt. Sedangkan suatu alat biasanya menggunakan sumber 5 volt. Mohon maaf di sini hujan jadi agak ramai, mungkin suaranya masuk ke rekaman. Nggak apa ya, minta maaf ya. Oke, kita lanjut membaca. Sedangkan suatu alat biasanya menggunakan sumber 5 volt untuk menampilkan hasil pembacaan. Nah, ini kan ya, interface-nya membutuhkan 5 volt untuk bisa ditampilkan datanya, sedangkan nilai pembacaan dari sensor hanya 0,2 sampai 0,4. Maka yang kita haruskan adalah mengkondisikan sinyal tersebut dengan mengubah nilai 0,2 volt menjadi 0 volt, yang disebut pergeseran 0 atau penyesuaian bias. Nah, ini di level sinyal juga ada penyesuaian bias. Jadi nilai dari 0,2 ini kita geser menjadi 0. Biasanya dia diletakkan sebuah resistan ya, agar bergeser. Nanti kita belajar nanti lagi di slide selanjutnya ada caranya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita memiliki tegangan 0 hingga 0,4 volt. Ketika dikalikan 12,5 maka tegangan luar menjadi 0 sampai 5 volt ya. Ini yang saya maksud tadi ya, dari gain atau pengkali. Di sini kita mendapatkan case 0,4 volt ya, nilai maksimal dari pengukuran sinyal tersebut. Kemudian sedangkan device kita hanya bisa menerima 5 volt ya, syaratnya ya, syarat dari device itu hingga 5 volt, maka kita membutuhkan pengkali di sini. Oke, jadi nilai gainnya kita isi 12,5. Hal ini disebut sebagai penguatan atau amplification ya. Dan 12,5 disebut perbesaran atau gain. Dalam kasus lain perlu membuat keluaran sensor menjadi lebih kecil yang disebut dengan pelemahan atau attenuation. Oke, faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain level sinyal adalah ini, ada 3 ya. Ada tanggapan frekuensi, ada impedansi keluaran dan impedansi masukan. Lagi-lagi kita dihadapkan masalah impedansi ya. Impedansi ini yang ada di resistan di atas AC ya.
karena kita belajarnya analog dulu tidak dia selalu saja ya, masih karena ini syarat sebuah tegangan agar bisa dipindahkan ke dalam sebuah beban harus ada impedansi atau resistan ya. Nih sebentar saya pindahkan dulu ini, sini ada sensor. Oke, ada penguatan atau amplifier. Amplifier ini digunakan pada hampir seluruh sistem yang maksud saya ini untuk meningkatkan sinyal dengan level rendah atau kecil yang dihasilkan dari suatu transducer agar dapat mencapai suatu level yang sesuai untuk dimanfaatkan oleh instrumen perekam. Ini maksudnya transducernya adalah sensor ya di sini, karena ini mengeluarkan level sinyal yang rendah. Kalau transducernya berupa aktuator, tentu saja nanti level sinyalnya sangat besar ya, terutama arusnya kita butuhkan bahwa pada sebuah aktuator. Ini ya simbol amplifier, ada II, ES sama EO, tegangan input, tegangan cadu daya, dan tegangan output atau dari datasheetnya ya. Simbolnya seperti ini biasanya menggunakan segitiga dan 3 kaki. Oke, penjelasannya ada di sini. Tiap notasi ini, notasi EI ini tegangan output, apa ini input, EI tegangan input, EO tegangan output. Perbandingan antara EO dan EI disebut dengan faktor gain ya, jadi luaran dibandingkan dengan masukan ya, kita melihatnya sebagai gain atau penguat tadi ya. Jika gain dari amplifier tunggal tidak mencakup kebutuhan penguatan untuk mencapai suatu besaran sinyal tertentu, maka dapat dilakukan penggabungan secara seri atau bertingkat ya. Kita mengenalnya dengan bahasa cascade. Nanti saudara belajar di pemrograman ada cascade di sana, bertingkat. Dari beberapa amplifier untuk mendapatkan penguatan yang besar. Oke, jadi ini diagram alirnya sebuah sistem penguatan ya. Pertama kita melihat satu besaran fisis tersebut dengan bantuan sebuah sensor atau transducer dengan tipe sensor ya. Kemudian kita masukkan ke dalam penguatan atau amplifier ya, dan hasil dari amplifier ini akan kita tampilkan ke dalam display unit atau recorder. Ini juga yang kita gunakan dalam alat ukur gitu. Entah itu ohmmeter, wattmeter, ampermeter ya. Ada semuanya di sini. Ini diagram yang biasanya ada di dalam alat ukur digital maupun analog. Menggunakan diagram seperti ini ya. Oke, ini yang dimaksud dengan penguatan bertingkat tadi ya, agar hasil yang diperoleh maksimal. Kita gabungkan. Ini bentuk dari cascade sebuah amplifier dengan rumus seperti yang kita peroleh di sini ya. Ada Z1 dan ZI. Ini nilai dari, ada keterangannya di sini. Oh ini tegangan ya, Z ini ZI. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Masih di dalam level sinyal, ini ada satu penguat lagi, namun dia diberikan istilah operasional ya, operasional. Apa yang berbeda dari yang tadi, ada satu istilah tambahan, operasional. Mungkin jelasnya akan kita baca definisinya dulu ya. Oke. Suatu operasional amplifier atau penguat operasi op-amp ya, biasa kita menyebutnya op-amp adalah mohon maaf ini double, merupakan suatu rangkaian amplifier lengkap berupa satu chip rangkaian terintegrasi ya, atau biasa kita sebut dengan IC, integrated circuit, di mana komponen-komponen seperti transistor, dioda, resistor dan lain-lain diperkecil
dan ditempatkan pada suatu wadah tunggal. Ya, ini biasanya diterapkan di dalam device seperti smartphone, laptop ya, di IC-nya atau device-device tertentu yang sudah menggunakan microcontroller. Teknik untuk mengintegrasikan komponen-komponen elektronika dijadikan satu ini ya, biasanya diterapkan di sana atau biasa kita sebut dengan IC. Op-amp dapat digunakan dengan berbagai cara dengan menambahkan sejumlah kecil komponen-komponen pasif eksternal seperti resistor dan kapasitor. Ya, jadi selain dari yang terbenam di dalam suatu wadah tertentu tadi, kita juga bisa menerapkan komponen secara eksternal. Tentu saja sesuai dengan fungsi yang kita akan sesuai dengan kehendak kita ya. Yang jadi IC ini kita fungsikan sebagai apa. Oke, kemudian ini ada pembahasan lagi tentang inverting atau pembalik yang berbeda dengan tadi operasional sesuai dengan operasi yang kita inginkan. Yang kalau operasional ini, kemudian yang inverting atau inverter ya pembalik, amplifier, penguat pembalik. Ini disebabkan karena sifat dari rangkaian tersebut ya, dia bisa membalikkan fasa hingga 180 derajat. Oke, ini ada contohnya, saya terapkan contoh di sini. Jika untuk rangkaian op-amp diketahui nilai R1 2,2K, K ini kilo ya. Mungkin saudara masih asing dengan nilai K ini ya. Biar kita bisa menyelaraskan pikiran jadi satu ya perangkatnya. Saya singgung sedikit-sedikit istilah elektronik melalui ini tiap pertemuannya. Ada apa kita baca bersama ya, berangkat bersama nanti. Oke. Dan RF sama dengan 5,6K, maka faktor penguatan tegangan dari rangkaian ini adalah jadi ini ada sebuah inverter amplifier. Saya zoom ya, saya dapatkannya terlalu kecil soalnya. Ini ada satu nilai RI dan RF, ada nilai R1 dan RF. Oke. RF nya ada di sini ya, kemudian R1 atau RI nya ada di sini. Saya salah ketik ini R1. Oke. Jika nilai RF-nya 5,6 dan nilai RI 2,2K, maka hasil output dari sinyal inputnya seperti apa gitu ya. Karena ini fokus ke dalam potensial negatif, tentu saja nanti hasilnya adalah inverting. Oke. Nilai dari setiap resistor ini kita gunakan ekuivalennya ya, kita bagi ekuivalen dari dua resistor ini menjadi 2,5 seperti yang kita pelajari tadi. Gain itu didapat ketika nilai dari input, sebenarnya tadi kita belajar tegangan ya, tapi di sini kita mendapatkan kasus hambatan atau resistan. Tentu saja bisa ya, karena di dalam resistan ini bisa diukur tegangannya atau biasa kita kenal dengan voltage drop. Jadi ketika sebuah beban difungsikan atau bisa berfungsi ya, menyala, entah itu bentuknya cahaya, suara atau gerak ya, tentu saja di sana juga akan ada tegangan yang disambungkan ya. Sedangkan rugi-ruginya tidak kita hitung ya, kita belajar melihatnya dari baterai kemudian langsung di beban.
Oke, tentu saja itu akan ada perbedaan tegangan dari baterai dan tegangannya dari beban. Nah, itu namanya voltage drop. Akan ada hambatan-hambatan yang mengurangi nilai dari tegangan hingga sampai ke dalam beban. Ada perjalanannya. Sehingga jika kita ukur setiap resistan tentu saja akan mendapatkan nilai suatu tegangan. Oke. Tegangan input akan dikuatkan sebesar 2,5 kali. Itu berarti jika pada bagian input dihubungkan dengan rangkaian LDR yang telah dibahas sebelumnya, akan diperoleh tegangan output dalam kondisi ruangan gelap sebesar ini karena sudah diketahui nilai penguatnya ya dan nilai inputannya itu 1,5 volt ya, yang telah kita bahas sebelumnya. 1,5 volt, kemudian kita besarkan, kita kuatkan 2,5 kali sehingga kita memperoleh hasil 3,995 volt hingga kita bulatkan menjadi 4 volt. Dalam kondisi diberi cahaya sebesar ya 2 kali lipatnya ya ketika diberi cahaya ya. Jadi ini ketika intensitasnya kecil, kemudian ini batas ketika intensitasnya besar ya, batas terukur. Nah, ini jika kita menerapkan sebuah rangkaian penguat atau amplifier ya, maka nilainya bisa berubah menjadi 4 hingga 8,6 volt. Oke. Ini sebuah penguat. Ini contoh soal tadi ya 741 tentang IC kelembapan ya kalau tidak salah. Kemudian ini contoh IC yang kita gunakan sebagai ini tadi inverting. Terminal masukan membalik, terminal masukan tidak membalik ya, jadi ada potensialnya nilai plus dan minusnya polaritasnya kok potensial, mohon maaf, nilai polaritas maksud saya, ada nilai polaritasnya. Terus kemudian ini ada terminal catu daya. Oke, ini biasanya langsung dapat dari sumber. Kemudian ada nilai simbol dari XS, ini biasa tipe OPM-nya ya. Jadi kalau kita ingin belanja tentu saja akan ditanyai datasheet ya dari toko itu, mau OPM dengan datasheet apa ya. Ini misalnya kita menggunakan datasheet 741 ya. Di sini nilai XX digunakan sebagai datasheet. Kita langsung mendapatkan negatif dari satu daya. Kemudian ada dua lagi input tambahan, jalur tambahan ya. Ini apa ini? Ini untuk kompensasi frekuensi atau pengaturan nol. Jadi tidak selalu digunakan tapi tetap disertakan ya untuk menggeser nilai tadi. Level dari sinyal. Kamu mendapatkan inputan nol. Nah, saya pakai dulu biar enak lihatnya di slide selanjutnya. Oke. Kemudian ini ada konversi. Setelah kita mengetahui bahwa sinyal itu memiliki level-level dengan penguatannya ya, kemudian kita belajar frekuensi yang sempat saya singgung di awal tadi ya. Karena sebuah sensor itu bukan selalu sih, kebanyakan yang bukan modular ya, artinya tidak langsung kompatibel dengan suatu device. Jadi merupakan komponen elektronik, biasanya nilainya itu analog ya. Jadi kita membutuhkan sebuah konversi di sini. Oke. Sejumlah sensor yang mempunyai prinsip kerja sebagai perubahan resistan terhadap variabel dinamik. Diperlukan suatu sirkuit untuk mengkonversi perubahan resistansi ini menjadi tegangan atau sinyal tertentu. Oke. Ini seperti yang saya singgung tadi, mohon maaf saya sering menggunakan kata itu. Ini yang kita gunakan dalam melihat sensor ya. Jadi kita tahu bahwa sensor itu selalu pembacaannya tentang perubahan resistan, entah itu karena impedansi ya, impedansi itu dampak ya,
atau induksi ya, atau sebuah data langsung menggunakan data juga bisa ya, analog yang 3 kaki itu. Jadi banyak sekali ya, itu terukur berdasarkan dengan kondisi dinamis dari lingkungan ya, untuk melihat fisis, besaran fisis yang terukur. Oke, seperti yang pernah saya terangkan pada pertemuan pertama ya, misal di dalam satu ruangan itu terasa panas, maka kondisi panas itu tidak bisa kita lihat ya, kita hanya bisa merasakan bahwa oh ini hari ini sekarang ruangannya terasa panas ya, hari ini ruangannya terasa dingin. Nah, untuk mengetahui seberapa panas dan seberapa dingin ruangan yang kita tempati itu, kita memerlukan sebuah konversi besaran fisis ya, sehingga kita bisa mengetahui nilai dari suhu pada ruangan yang kita tempati. Oke, misal panas ya, panasnya itu seberapa, apakah bisa sampai tidak bisa kita terima, tubuh kita terima ya, berapa biasanya, berapa standar menerima panas dari tubuh kita maksimal yang bisa kita terima, 30, 26 ya, macam-macam ya, tergantung dari daerahnya ya. Kalau di pantai tentu saja lebih panas dan kita terbiasa dengan suhu tersebut. Kalau di gunung tentu saja akan lebih dingin ya, yang bisa kita terima. Nah, nilai dari 25 derajat Celcius, 30 itu merupakan konversi besaran fisis ya, yang hanya bisa kita amati ketika kita menggunakan sebuah alat ukur atau sistem instrumentasi ya. Bagaimana kita bisa mengetahui nilai dari besaran fisis itu kalau tidak ditampilkan di dalam interface sebuah layar ya, atau sebuah layar. Tentu saja sistem instrumentasi berperan di dalam sebuah pengukuran nilai dari itu tadi ya, besaran fisis tadi. Kita berperan di sana, belajar di sana. Oke, ini kita lanjut baca definisinya. Transmisi sinyal merupakan tipe konversi yang penting yang berkaitan dengan kontrol proses standar dan pentransmisian sinyal sebagai level arus 4 hingga 20 mA dalam kabel. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ya, yang kita penuhi atau yang bisa diterima oleh suatu komponen ya. Misal satu komponen transistor tertentu dia hanya bisa menerima arus maksimal 5 ampere ya, maka kita harus menyediakan arus di bawah 5 ampere. Ketika kita menggunakan arus lebih dari 5 ampere, maka transistor tersebut rusak ya, jebol, tidak bisa digunakan lagi. Itu yang terjadi ketika kelebihan beban, maka nilai arus akan langsung naik drastis, melonjak ya, dari angka 0 hingga melewati batas maksimalnya. Oke. Konversi ini juga biasa kita gunakan di suatu antarmuka digital ya, atau biasa kita sebut interface tadi. Ini ada di penggunaan komputer pada proses kontrol proses atau proses kontrol. Ini saya menggunakan bahasa Inggris, harusnya dibalik ya kalau bahasa Indonesia ya, proses dulu baru kontrol. Memerlukan konversi format analog ke format digital. Yang saya maksud format di sini adalah sinyal analog dan sinyal digital tadi ya, kita konversikan dulu sifat dari satu tegangan tersebut menggunakan IC yang disebut analog to digital converter atau ADC. Konversi sinyal analog biasanya memerlukan penyesuaian penggunaan sinyal analog agar sepadan terhadap input yang diperlukan untuk ADC. Jadi meskipun dikonversi nilai dari analog ke dalam digital tersebut, namun nilai frekuensi tersebut adalah sepadan ya. Ini kalau yang kita pelajari di dalam konversi. Beda ya kalau di penguat tadi ya. Kalau di dalam penguat kita mendapatkan nilai yang lebih besar. Oke, ini perbedaannya tadi.
penguatan konversi tadi. Rangkaian yang ada pada ADC adalah ini rangkaian penjumlahan, pengurangan, integrator, dan diferensiator. Oke, ini ADC. Bisa kita lihat satu-satu ya. Ini yang biasa kita gunakan di dalam satu transistor atau amplifier ya. Mungkin saya zoom biar lebih jelas ya. Ini rangkaian penjumlahan. Ada syarat yang harus dipenuhi di dalam rangkaian penjumlahan ini ya. Nilai dari R1, R2 dan R3 adalah sama ya, sehingga kita memperoleh hasil dari V out di sini akan sama dengan dari tegangan sumber 1 dan tegangan sumber 2. V1 dan V1 V2 akan sama dengan V out. Jadi tidak ada penguatan di sini ya. Melainkan nilai dari masukan sama dengan nilai dari keluaran. Ini rangkaian penjumlahan summing ya. Dua sumber jika dijumlah maka akan menghasilkan satu output yang nilainya adalah jumlah dari kedua sumber tersebut. Ini ada nilai minusnya karena berbeda ini ya, berbeda diseberangkan dari sama dengan persamaan setara ya. Oke, kita lanjut di setelah penjumlahan kita lihat pengurangan ya. Perbedaannya dengan penjumlahan tadi tetap syarat yang sama R1, R2, R3 dan R4, namun kalau kita lihat dari caranya dia menurunkan rumus, ini berada pada rangkaian yang berbeda ya. Tentu saja ini dia menggunakan sistem paralel ya, karena ada pecahan. Oke, ada ini sudah saudara dapatkan di rangkaian listrik, di rangkaian seri dan paralel untuk memperoleh nilai dari pengurangan ini ya. Kita harus memparalelkan sebuah sumber. Jadi sumbernya diterapkan di satu polaritas negatif dan satu diterapkan di polaritas positif dengan penghubung R1 ke outputnya. Oke, ini mana tadi, mohon maaf. Oke, ini yang untuk pengurangan ya. Kita memanfaatkan dua polaritas dari transistor, negatif dan positif. Sedangkan di penjumlahan hanya negatif saja yang kita gunakan ya. Oke, kemudian ada diferensiator. Diferensiator ini biasanya digunakan untuk mengubah bentuk sinyal itu ya menjadi kotak. Ini ada keterangannya di bawah saya berikan. Dan integrator ini digunakan untuk mengubah dari sinyal tersebut menjadi segitiga. Oke, ada satu komponen yang kita tambahkan di dalam sebuah rangkaian konversi ya. Ini ada kapasitor, atau biasa kita notasikan dengan nilai C. Kapasitor ini ada kapasitor yang digunakan setelah sumber dan sebelum masuk ke dalam rangkaian amplifier, rangkaian konversi. Ada satu kapasitor yang kita gunakan untuk menghubungkan nilai input dan output dalam rangkaian konversi. Ini digunakan di integrator, ini digunakan di diferensiator. Oke, nanti saudara bisa baca sendiri masalah penurunan rumusnya dan bagaimana kita jika sewaktu dibutuhkan rumusnya ya, digunakan rumus ini dan ini. Oke, kemudian ini penyaring dan penyepadanan. Ini sudah saya ganti bahasanya dengan filter. Jadi di awal untuk outline-nya saya menggunakan istilah penyaringan. Oke, kita lanjut membaca definisinya.
Seringkali sinyal-sinyal palsu dengan tingkat yang patut diperhitungkan nampak dalam lingkungan industri seperti sinyal frekuensi 60 Hz. Ini maka kita harus menyaringnya ya agar dia tidak masuk ke dalam sebuah rangkaian pengkondisian sinyal. Oke. Hal ini memerlukan high pass, low pass, band pass atau note filter untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Penyaringan semacam itu dapat dilakukan melalui filter pasif dengan hanya menggunakan resistor, kapasitor, dan induktor, atau filter aktif dengan menggunakan gain dan feedback. Oke ya. Jadi ada dua cara untuk penyaringan sinyal ini, bisa menggunakan filter aktif atau filter pasif dengan rangkaian high, low, band, dan note ya. Ini jenis-jenis rangkaiannya, ini apa ini? Solusi yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan pasif atau aktif. Kemudian ini definisi yang kedua, definisi dari penyepadanan, yang merupakan kondisi sinyal ketika impedansi internal transducer atau impedansi garis dapat menyebabkan error pada pengukuran dinamik variabel. Kedua jaringan pasif dan aktif itu diterapkan untuk memberikan penyepadanan tersebut. Oke. Seperti apa yang saya singgung tadi sebelumnya, bahwa ada satu sifat sensor dia yang bersifat seperti apa ini, sumber tegangan sendiri ya. Misalnya dia sensornya untuk membaca apa ini, encoder ya, encoder yang menggunakan logam atau proximity ya. Dia mempunyai dia konstruksinya berasal dari sebuah lilitan kabel ya. Jadi ketika diberikan simpangan oleh inti besi akan menghasilkan sebuah induksi elektromagnetik, sehingga ketika arusnya terlalu tinggi maka akan merusak suatu rangkaian. Maka dari itu kita memerlukan penyepadanan di sini, impedansi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini filter aktif ya. Kemudian jenis-jenisnya tadi ada low pass, high pass. Kemudian ini yang digunakan di dalam order selanjutnya, order 2. Order 2 ini hanya kita gunakan ketika apa ini, rentan dari apa ini namanya, bukan simpangan apa ya, cakupan dari sebuah filter tersebut tidak memenuhi ya. Maka kita harus menggunakan order yang lebih tinggi. Ini biasanya diukur di dalam satuan dB. Ini ketika filter order pertama yang diukur 20 dB tidak mencakup semuanya, maka kita harus menggunakan order yang selanjutnya yang lebih tinggi. Caranya bagaimana? Tinggal dipasangkan saja ya. Dijadikan satu dalam satu jalur di seri. Oke, kita pelajari dulu yang low pass filter. Bentar saya minum. Oke, untuk low pass filter kita hanya menyaring nilai yang rendah saja ya, sehingga kita membutuhkan nilai apa ini, komponen tambahan kapasitor di dalam menghubungkan nilai dari ini sumber dan keluarannya. Kemudian untuk high pass filter kini kita hanya membutuhkan sinyal yang ada di apa ini, tertinggi yang paling tinggi ya, penguatan yang tinggi. Kita hanya memanfaatkan yang ada di atasnya saja, sehingga kita menambahkan satu komponen elektronika kapasitor tepat setelah ada sumber. Nanti ada definisinya lagi ya, kita baca ya, saya lupa ingat ini. Oke, untuk filter pasif yang ini tadi jenis yang aktif ya.
Kemudian ini yang ini menggunakan filter pasif. Low pass filter bisa kita capai ya hanya dengan menggunakan resistor dan kapasitor dengan rangkaian yang diparalelkan ya, di cabang ya, ini ya bukan satu garis ya, di cabang, diparalelkan di dalam Vin. Setelah Vin ada sebuah resistor dengan sejalur dengan outputnya ya, sedangkan di Vin ini tidak digunakan satu hambatan. Namun setelah resistor ini kita cabang dengan sebuah kapasitor untuk menangkap sinyal yang rendah, yang terendah ya, di pengondisian sinyal. High pass filter ini kita gunakan sebaliknya. Mungkin ini kita akan dapatkan di praktikum nanti ya, agar lebih mendalami percobaan dari tiap rangkaian ini. Sekarang saya hanya singgung, jadi saudara mengenal jika ada filter pasif dan filter aktif di dalam pengondisian sinyal itu ya, untuk menyaring untuk menyaring sinyal-sinyal palsu di sini ya, di definisinya ya, dengan tingkat yang betul diperhitungkan. Kemudian band reject ini tadi saya tulis sebagai note ya, band reject. Dan band pass filter ini meloloskan kedua sisinya ya, ini hanya meloloskan satu puncak saja. Oke, kemudian ada sebuah sirkuit pasif. Ini terakhir di pengkondisian sinyal analog, ada pembahasan mengenai sirkuit pasif. Ini misalnya kita menggunakan di dalam sirkuit pasif itu ada dua jenis ya, bisa menggunakan sebuah rangkaian pembagi atau menggunakan sirkuit sebuah jembatan. Dua teknik ini kalau kita baca definisinya ya, dua teknik pasif yang telah digunakan untuk pengondisian sinyal selama bertahun-tahun. Meski sirkuit aktif modern ya, seringkali menggunakan teknik ini, namun masih banyak penerapan yang memberikan keuntungan sehingga metode ini masih berguna. Yang dimaksud adalah metode pasif ya. Sedangkan di modern kita sudah menggunakan sirkuit aktif. Ya, misal kita mengambil contoh sirkuit membagi oleh sensor TGS2620, ini datasheetnya ya, untuk mendeteksi gas metana, CO, isobutan, hidrogen, dan etanol. Jadi ada beberapa gas yang bisa dideteksi oleh sensor gas ini dengan nilai datasheet 2620. Kemudian tiap gas ini kita akan menghasilkan resistannya masing-masing ya. Sensor ini keluarannya berupa perubahan resistan. Sensor ini dapat dibaca oleh mikrokontroler jika keluarnya berupa tegangan ya, karena setiap perubahan dari ukuran gas dalam suatu lingkungan atau ruang tersebut bisa diketahui, maka besaran dari nilai gas tersebut kita rubah menjadi besaran listrik yang bisa dibaca oleh mikrokontroler ya. Misalnya kita menggunakan mikrokontroler untuk belajar ya, itu saya biasanya menggunakan Arduino. Kalau belajar Arduino Uno yang R3 ya, yang versi ketiga, yang R3 Arduino Uno R3 itu sangat rekomendasi jika saudara mencoba belajar sebuah mikrokontroler, mudah untuk digunakan sebagai dasar memulai sebuah pembelajaran mikrokontroler.
Oke. Oleh karena itu diperlukan resistor dan tegangan sumber agar keluarannya dapat dibaca oleh microcontroller menggunakan fitur analog to digital converter. Oke. Sirkuit ini beda lagi pembahasannya. Kita bahas yang ini dulu. Oke. Karena sensor tersebut hanya membaca nilai resistansi ya, tentu saja tegangannya akan berubah analognya ya, sehingga kita memerlukan sebuah pengganti atau konversi dari tegangan, pengganti yang sepadan ya, atau konversi dari nilai sinyal analog menjadi nilai digital. Nah, ini bisa wujudkan menggunakan sirkuit pasif tadi. Jika agar bisa diproses oleh sebuah microcontroller. Kemudian sirkuit jembatan, ini beda lagi ya. Yang ini tadi pembagi, yang ini jembatan. Oke, ini diperoleh dari perubahan tegangannya diakibatkan oleh perubahan impedansi. Salah satu keuntungan rangkaian jembatan ini adalah bahwa rangkaian ini dapat didesain sedemikian rupa sehingga memberikan tegangan keluaran sekitar 0. Hal ini berarti bahwa penguatan dapat digunakan untuk meningkatkan level tegangan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan impedansi. Salah satu rangkaian jembatan adalah jembatan Wheatstone. Ini kita pelajari di sini ya, di slide selanjutnya, jembatan Wheatstone. Setelah bentuknya seperti ini, jembatan Wheatstone ini yang digunakan di rangkaian DC dan ini digunakan di rangkaian AC. Oke, untuk rangkaian DC ini kita gunakan beban di antara keempat jembatan. Ya. Ini ada bebannya di sini yang lingkaran ini. Sedangkan untuk rangkaian AC kita tidak menggunakan beban, bebannya cuma di sana saja. Sedangkan untuk perumusannya tetap sama ya. Jadi ini impedansi, kemudian di DC kita bisa kenalnya R ya. Di sinyal DC kita mengenalnya dengan R atau hambatan. Sedangkan untuk AC kita mengenal dengan nilai Z atau impedansi. Oke. Ini contoh rangkaian jembatan Wheatstone ya, menggunakan sensor strain gauge. Strain ini regangan, gauge ini ukur ya, jadi alat untuk mengukur sebuah regangan atau biasa kita kenal sebagai timbangan. Perubahan tegangannya terjadi pada strain gauge adalah sebanding dengan perubahan nilai hambatan pada strain gauge, tetapi nilai perubahan hambatannya sangat kecil sehingga dibutuhkan rangkaian jembatan piston agar dapat diukur. Oke, ini seperti kita bahas sirkuit berarti. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada kita pelajari tadi di awal diterapkan di sini ya, bisa digunakan satu solusi saja menggunakan jembatan Wheatstone ini. Dengan nilai tegangan luaran batasnya sudah 0 volt ya, ketika kita sudah bisa merangkainya sedemikian rupa dan mendapatkan batas terbawah 0 volt. Kemudian alur penggunaan jembatan Wheatstone pada strain gauge ya, ini ada tahap-tahapnya untuk penggunaan jembatan Wheatstone. Pertama, adanya tekanan atau gaya ya, tentu saja ini membutuhkan inputan besaran fisis ya berupa gaya. Kemudian perubahan bentuk sensor ya, ketika ada defleksi di dalam regangan tadi ya, strain, maka nilai defleksi tersebut, nilai regangan tersebut dirubah bentuknya menjadi besaran listrik, menjadi resistansi dulu menjadi resistansi. Dia bisa menjadi sebuah voltase ketika kita memberikan memberikan catu daya. Jembatan Wheatstone tidak seimbang maka akan memunculkan sebuah tegangan ya. Ini nanti yang dihasilkan ketika nilai dari jembatan tidak seimbang, maka kita langsung bisa melihat nilai dari tegangan. Oke, kita masuk ke pengkondisian sinyal digital ya.
Ada dua subbahasan di pengkondisian sinyal digital ya. Yang pertama mengenai karakteristik ADC atau DAC. Yang kedua adalah konverter ADC. Tentu saja ini ada slash DAC ya. Maaf saya tidak menuliskannya. Oke, kita baca definisinya dulu mengenai sebuah karakteristik dari sebuah pengkondisian sinyal digital. Ada karakteristik dari ADC atau DAC ya. Ini merupakan konversi sinyal digital ke analog ya, dilakukan oleh pengubah sinyal melalui digital ke analog, dan konversi sinyal analog ke digital dilakukan oleh pengubah analog ke digital. Oke, jadi ada dua jenis ya. Yang DAC ini digunakan untuk merubah nilai digital menuju ke nilai analog, sedangkan ADC ini digunakan untuk mengubah nilai analog menjadi nilai digital. Bagaimana cara merubahnya? Kita belajarnya minggu depan ya. Oke. Sekarang kita hanya mengenal saja ada karakteristik ini. Ini digunakan untuk interface soalnya analog dan digital ini. Contoh besaran analog adalah temperatur, tegangan, kecepatan, suara, dan lain sebagainya, di mana besaran tersebut tidak dinyatakan dalam nilai logika 1 ataupun nilai logika 0, sehingga terbacanya adalah sebuah sinyal analog ya, karena tidak bisa langsung kita terjemahkan dalam bentuk digital 1 atau 0 ya. Kita ketahui bentuk digital itu hanya 2, kalau tidak 1 ya nilainya ya 0 ya, hanya 2. Maka dibutuhkan perubahan. Tentunya besaran temperatur, tegangan adalah berasal dari fenomena alam yang harus dirubah ke besaran listrik dengan suatu peralatan yang disebut transducer. Ini tipe transducernya adalah sensor ya. Oke, sistem microcontroller hanya dapat mengubah atau memproses data dalam bentuk biner saja. Biner artinya datanya adalah digital ya. Nilai biner adalah 1 dan 0, atau lebih sering disebut sebagai besaran digital. Oke. Tegangan analog berasal dari transducer yang merubah besaran kontinu seperti temperatur, tekanan, kecepatan, ataupun putaran motor menjadi tegangan listrik yang sebanding dengan nilai luaran ADC. Ya, meskipun ini sudah dikonversikan, tapi nilainya sama ya, mewakili. Itu disebabkan karena adanya resistansi pada besaran pada perubahan material tadi, perubahan besaran fisik tadi. Oke, ada 3 karakteristik yang perlu kita ketahui mengenai komponen ADC ya. Apa saja? Itu adalah resolusi, akurasi, dan waktu konversi. Apa saja? Kan kita baca satu-satu. Ini hanya saya tuliskan definisi saja ya, yang resolusi, konversi, dan akurasi ini. Oke, kita baca saja definisinya. Apa itu resolusi? Ini juga sudah sempat saya singgung di pertemuan pertama mengenai pengenalan sebuah konsep pengukuran ya. Oke. Resolusi ini spesifikasi jika dinyatakan dalam satu kata atau digital word. Ukurannya dengan skala penuh, atau dapat juga kita sebut sebagai skala yang diberikan LSB dalam mikrovolt. Perubahan terkecil pada output analog nilainya akan lebih kecil jika digunakan dalam jumlah bit. Jadi kesusahan ya menerjemahkannya ya. Karena banyak ya. Itu yang kita pahami di dalam resolusi. Tetap saja ya, meskipun sulit tapi didapatkan nilai yang lebih baik karena detailnya tadi. Oke. Semakin banyak bitnya ya, semakin bagus, semakin baik resolusinya. Dengan menambah jumlah bit, maka akan menambah jumlah step untuk skala penuh. Ya, karena hanya jumlah bit yang menentukan persentase resolusi. Di sini kita mengetahui bahwa
Sebuah resolusi persentasenya diwakili dalam jumlah bit. Semakin kecil, semakin banyak, maka nilai resolusinya akan semakin tinggi, nilai bitnya akan semakin besar. Oke, setelah resolusi kita melihat akurasi. Nah, ini keakuratan ya, akurasi. Apakah sudah bagus ya sebuah alat akurasinya atau ada yang lebih baik ya. Mungkin di contoh keseharian kita ya, kalau kita tanya merek, apa merek yang bagus ya, yang akurasinya baik untuk membaca sebuah nilai arus listrik misalnya atau tegangan listrik ya. Oke, kalau kita tanya seperti itu tentu saja biasanya ya dijawab yo ono rego ono rupa ya. Jadi harga akan membawa sebuah ketelitian, akurasi. Semakin mahal akan semakin baik akurasinya, itu karena material dari komponen yang digunakan dalam device tertentu berkualitas ya. Oke, kita baca definisinya. Adalah jumlah akurasi adalah jumlah dan semua kesalahan ya. Jika kita ambil sebuah sampel, misal 10 sampel ya, pasti akan ada 1-2 yang terbaca tidak bagus, itu kita lihat sebagai kesalahan, tidak apa-apa, itu nanti bisa disimpulkan sebagai akurasi. Oke, misalnya kesalahan yang non linearitas, skala penuh, skala nol dan lain-lain ya, maksudnya sangat jauh dari data yang lain nilainya. Dapat juga menyatakan perbedaan antara tegangan input analog secara teoritis yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu kode biner tertentu terhadap tegangan input yang menghasilkan tegangan kode biner tersebut. Oke. Akurasi ini mengenai kecermatan tadi ya, ketelitian kecermatan sama saja. Menghubungkan keluaran analog yang diperoleh sebenarnya dengan keluaran yang diharapkan. Biasanya dinyatakan dalam persentase dan skala penuh keluaran, maka kecil persentase harga kecermatan akan semakin akurat dan tentu saja semakin mahal harganya. Kadang-kadang kecermatan DAC dilihat dari linearitasnya. Kecermatan dan resolusi dan dari DAC haruslah sebanding ya atau sama. Ini dan ya, bukan dari ya. Oke. Kemudian ada waktu konversi. Waktu konversi. Oke, kita baca definisinya mengenai waktu konversi. Waktu yang dibutuhkan untuk mendigitalkan setiap sampel ya. Ada waktunya setiap pengkonversian data tadi, atau yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu konversi. Ini apabila input output digital suatu DAC berubah bagi level amplifier dan rangkaian internal lainnya memerlukan waktu untuk memberikan respon ya, ada perjalanannya ya, sehingga menghasilkan suatu harga keluaran analog yang baru. Waktu yang diperlukan keluaran tersebut untuk menstabilkan sampai 99,95% baru yang baru itu disebut dengan settling time atau waktu tunggunya ya. Oke, tinggal 2 slide. Yang ini hanya contoh ya mengenai pengkondisian sinyal. Nanti saudara baca sendiri ya. Ini yang saya gunakan adalah IC LM324 kalau di dalam sini. Biasa kita kenal sebagai IC LM35. Ini digunakan sebagai pengkondisian sinyal yang diterapkan di dalam apa ini? Nggak ada keterangannya ya, saya lupa. Sensor ya atau transducer ya, tetap saja ya. Ini memiliki level tegangan dari 0 hingga 3,3 volt dengan modul analog ya, gunakan pada sebuah PLC yang menerima input dengan level tegangan analog dengan range 0 hingga
10, maka kita membutuhkan sebuah pengali ya, penguat, atau dimasukkan ke dalam gain nilainya. Karena batas yang terbawah sudah 0 volt, kita sudah tidak membutuhkan yang nilainya penggeseran penggeseran nilai ya. Langsung saja kita gunakan gain ya, kita kalikan agar memperoleh nilai keluaran 10 volt. Ketidaksesuaian level tegangan antara output analog sensor dan input analog PLC dapat diatasi dengan membuat rangkaian pengkondisian sinyal dengan menggunakan penguat amplifier ya. Biasa digunakan IC non inverting. Ini terbalik ya dari inverter non inverting. Oke, karakteristiknya dari LM324 ini seperti ini ya. Ini sudah saya ketik tapi kecil sekali. Rangkaian ini biasa kita sebut sebagai komparator atau pembanding ya. Pembanding ya, bukan membagi. Kalau membagi beda lagi. Sebuah pembanding ya, antara sumber input dan sumber output dalam sebuah pengkondisian sinyal. Oke. Komparator ialah konfigurasi komponen op-amp paling sederhana ya. Kalau kita belajar elektronika, sederhananya kita menggunakan komponen-komponen seperti ini. Transistor, bagaimana cara membuat penguat dengan LM35, itu bisa saudara pelajari di rumah, bereksperimen. Untuk praktikumnya nanti kita mulai minggu depan ya, setelah minggu UTS. Oke, ini yang dilakukan ya, yang ada dalam satu proses sebuah sistem instrumentasi. Kita membutuhkan tegangan sumber atau VCC ya, itu dimasukkan ke dalam sebuah sensor. VCC-nya tadi ya, dari sensor akan masuk sinyal yang terukur, kemudian dikuatkan oleh rangkaian amplifier ya, yang rangkaian yang tengah ini amplifier. Kemudian dibandingkan hasilnya dengan misalnya kita menggunakan satu skala tertentu ya. Yang pembanding ini bisa banyak sekali ya, tergantung dari selektor FR-nya. Ini lambang dari sebuah variabel resistan FR ya. Oke, mungkin saudara bisa baca sendiri nanti yang contoh terakhir ini yang akan kita terapkan nantinya ya pada tiap pertemuan. Oke, untuk detailnya ya, membaca sendiri untuk detailnya. Nanti saya bagi di grup filenya, presentasinya ya. Ini sebuah pengkondisian ya, dengan nilai R1 yaitu 1K dan nilai R2 500 ohm. Kilo ohm ya, maksudnya ya yang atas ya, KO. Dengan R2 dengan nilai 500 ohm. R2 nya ada berada di sini ya, sedangkan R1 nya ada di sini satukannya. Penguatan yang terjadi adalah ini resistansi F atau sumbernya diparalelkan dengan sebuah resistansi pengganti, ditambahkan dengan 1 untuk mendapatkan nilai penguatan. Sebenarnya kita langsung bisa menggunakan trial and error ya, itu jika kita sudah memperhatikan nilai dari datasheetnya, bisa langsung menggunakan trial and error untuk memperoleh nilai dari penguatan.
Sedangkan jika tidak, maka kita harus menghitungnya manual ya, menggunakan rumus matematika. Oke, biasanya untuk meminimalisir biaya ya, misal sewaktu-waktu terjadi kerusakan komponen yang terbakar, itu bisa diantisipasi melalui simulasi pada perhitungan matematisnya. Oke, kemudian ini ada definisi lagi ya, keterangan lagi di sebelah kanan. Rangkaian tersebut, rangkaian di atas merupakan contoh rangkaian pengondisian sinyal untuk keluaran sensor analog 0 hingga 33 ya, yang digunakan di PLC. Oh, ini sudah ada tadi, saya bahas di slide sebelumnya. Tapi yang baru ya, yang kita tampilkan, yang kita ketahui di sini merupakan apa ini? Sebuah rangkaian penuh dalam sistem instrumentasi di pengondisian sinyal ya. Oke, ini slide terakhir. Mungkin jika ada pertanyaan ya dari saudara, pertanyaan dari saudara nanti akan saya gunakan sebagai absensi pada kuliah pengganti kali ini ya. Jadi mohon di putar hingga akhir videonya ya. Ketika saudara sudah mencantumkan pertanyaan, maka akan saya absen sebagai setelah masuk dalam kuliah pengganti ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini ya, saya stop videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.